Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama di antara keutamaan Ramadan selain bulan puasa, ya, bulan shaum, bulan rahmat, ampunan, bulan doa, ya, dan bulan-bulan yang lainnya, maksudnya keutamaannya. Di antara keutamaan Ramadan adalah Ramadan bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam ayat 185 dari surat Al-Baqarah yang tadi dibacakan, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan nyatanya juga demikian, ya, Masya Allah, kita kaum muslimin dimanapun berada, tentu interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan insya Allah lebih dekat, lebih intim gitu, ya, hubungan kita dengan Al-Quran. Sebagian kita di luar Ramadan mungkin jarang sekali memegang, membaca Al-Quran, tapi di Ramadan insya Allah saya yakin, ya, kita semua lebih dekat interaksi kita dengan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya, ya, untuk apa kita membaca Al-Quran, maka kebanyakan kita akan menjawab untuk mendapatkan pahala. Betul atau betul? Betul, dan itu memang tidak salah, ya. Hadis yang masyhur yang kita sering diulang-ulang mungkin, ya, saya yakin di mimbar ini juga pernah diulang, ya, hadis Nabi SAW dari sahabat Ibnu Mas'ud, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang saya membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka ada orang membaca alif lam mim itu 3 huruf, berarti 3 kebaikan dikali 10 jadi 30 kebaikan. Kalau ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, berarti 190 kebaikan. Dilanjutkan Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin 134 huruf, berarti 1340 kebaikan. Membaca satu halaman kurang lebihnya yang mushaf Madinah itu, ya, itu kurang lebihnya ada 500 huruf rata-ratanya. Maka satu halaman itu 5000 kebaikan. Kalau kita baca satu juz 20 halaman, berarti dikalikan saja berapa tadi, ya, 5000 kali 20 100.000 kebaikan. Kalau kita baca khatam Al-Quran ada 3 juta kebaikan. Maka sungguh membaca Al-Quran adalah pahalanya sangat besar. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, jangan niatkan hanya membaca saja titik, jangan, ya. Saya membaca Al-Quran karena pahala titik, jangan. Karena ada banyak pahala-pahala yang baik, yang ada niat-niat yang baik yang bisa kita hadirkan ketika membaca Al-Quran. Ibarat dalam pepatah kita mengatakan, sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlewati, sambil menyelam minum air, sekali tepuk 2 lalat. Artinya apa? Artinya kita melakukan satu perbuatan, tapi kita mendapatkan beberapa tujuan dalam sekali amalan, gitu, ya. Maka begitu juga dalam baca Al-Quran. Sebenarnya banyak, ya, niat baik yang bisa kita hadirkan ketika membaca Al-Quran selain dari mendapatkan pahala. Di antaranya saya sebutkan saja di kesempatan kali ini 3 saja. Yang pertama adalah, dan ini yang paling penting sebenarnya, lebih penting bahkan dari pahala sebenarnya, yaitu karena ini merupakan tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran, yaitu apa? Yaitu untuk mendapatkan hidayah.
Lanjutan ayatnya tadi, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'anu hudal linnas, kata Allah. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia. Di awal surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa meraih hidayah dari Al-Quran? Mau tidak mau berarti harus kita pahami makna dan kandungannya. Kalau yang sudah dibaca tanpa kita pahami maknanya, bagaimana kita bisa mengambil hidayah, petunjuk di dalamnya? Maka saya ajak diri saya pribadi dan jemaah sekalian, selain kita targetkan membaca, ya, mengkhatamkan bacaan Al-Qurannya, lafaz-lafaz Al-Qurannya, kita juga sisihkan waktu khusus, ya, untuk membaca terjemahan makna Al-Quran. Alhamdulillah sekarang rata-rata, ya, Al-Quran kita sekarang di sampingnya Al-Quran kemudian ada terjemahan, itu membantu kita untuk memahami. Kalau tidak karena Al-Quran kalau kita tidak pahami kan kita tidak bisa mengambil faedahnya. Dan alhamdulillahnya lagi Bapak sekalian, Al-Quran itu ayat-ayatnya, ya, mayoritas ayat-ayatnya adalah ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Jadi bisa kita pahami, ya, meskipun kita hanya memahaminya lewat terjemahan, itu insya Allah bisa kita pahami. Makanya kita sering mendengar gitu, ya, orang Barat, orang Eropa begitu, ya, masuk Islam hanya gara-gara diberikan hadiah terjemah, muterjemah mushaf Al-Quran, terjemahnya saja dalam bahasa Inggris, bahasa apa gitu, ya, masuk Islam membaca terjemah begitu, ya, luar biasa. Meskipun ada sebagian ayat memang ayat-ayat mutasyabihat, ya. Kalau ayat mutasyabihat kita baca ini maknanya apa, ya, ini bisa dipahami benar, bisa dipahami keliru gitu, ya, maka itu ditandai saja atau dilewati. Ditandai, nanti tanyakan kepada ahlinya yang bisa menjelaskan makna yang benarnya gitu. Jadi pertama, Al-Quran, kita membaca Al-Quran niatkan untuk mendapatkan hidayah, karena hidayah itu dicari, diminta kepada Allah dan dicari, ya, bukan hanya diam saja gitu, ya. Pak, kenapa Pak masih berbuat maksiat? Iya, belum dapat hidayah gitu, ya. Bu, kenapa Bu masih begini? Belum dapat hidayah. Lah, ibu nyari nggak hidayahnya? Ibu minta nggak kepada Allah hidayah? Allah berikan Al-Quran yang penuh dengan hidayah, ya. Nah, tinggal dibaca, dipelajari, ya, kandungan dan maknanya. Jadi itu yang pertama, niatkan ketika membaca Al-Quran selain mendapatkan pahala, untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Al-Quran. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita niatkan ketika kita membaca Al-Quran adalah untuk mendapatkan rahmat dan ketenangan, rahmat dan sakinah. Siapa yang tidak mau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua kita pasti mau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka insyaallah urusan kita semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta, ya, dalam sholat kita, ya, Rabbighfirli warhamni, ya, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kita meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salah satu caranya yang paling utama justru adalah dengan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, ya, dalam ayat 214, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka diam, dengarkan supaya kalian mendapatkan rahmat. Kata para ulama, perhatikan ayat ini, yang mendengar saja diam ketika ada Al-Quran diperdengarkan, dibacakan, dia diam mendengarkan, itu mendapatkan rahmat. Bagaimana dengan orang yang membacanya, orang yang langsung membacanya? Tentu akan mendapatkan yang lebih, ya, rahmat dan tambahan gitu, ya. Dan rahmat ini akan turun juga kepada majelis yang dibacakan dalamnya Al-Quran. Dalam hadis, ya, disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan seterusnya. Tidaklah ada sekelompok manusia berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, baik membaca lafadznya, membaca maknanya, membaca kandungannya, hukum-hukumnya gitu, ya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, sakinah. Ini yang kita cari juga selain rahmat, kita mencari ketenangan hidup, ya. Ada orang yang salah, ya, mencari ketenangan hidup, mungkin carinya di narkoba gitu, ya, di khamar, di hiburan malam,
Padahal ketenangan hidup itu atau dengan yoga gitu ya. Cara ketenangan hidup itu ada di Al-Quran. Kata Nabi tadi akan diturunkan kepada mereka sakinah dan mereka akan diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi berikutnya akan dinaungi oleh malaikat dan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Jadi niat yang kedua yang bisa kita hadirkan selain pahala dan tadi hidayah adalah rahmat dan sakinah. Ketika kita membaca, niatkan ya Allah, berikan rahmati aku dan turunkan kepadaku as-sakinah, ketenangan. Dan yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu sekalian, di antara niat yang bisa kita hadirkan saat kita membaca Al-Quran adalah niat untuk mendapatkan barokah. Barokah itu apa? Kebaikan yang banyak dan tidak habis, tetap ada dan tidak habis. Itu namanya barokah, kebaikan. Allah berfirman tentang hal ini dalam surat Al-An'am, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah Al-Qur'an, ini adalah kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkahan, maka ikutilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, maka Allah turunkan Al-Quran yang penuh keberkahan ini untuk dijadikan pengingat, sebagai pengingat ya, dan untuk ditadaburi. Maka kalau kita ingin mendapatkan barokah dari Al-Quran, syaratnya tadi kata Allah, ikuti Al-Quran. Bagaimana cara mengikuti Al-Quran? Baca tadi Al-Quran, pahami maknanya. Ketika kita membaca makna Al-Quran, ketika ada berita tentang Allah menciptakan ini, Allah ya, kejadian Nabi Adam, kejadian ini, kejadian Nabi Musa, nanti kejadian hari kiamat, kejadian surga dan neraka, imani apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, jangan ragu sedikit pun. Kalau kita membaca ayat-ayat tentang perintah sholat, perintah zakat, berbakti pada orang tua, laksanakan. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang larangan, jangan riba, jangan zina, jangan durhaka kepada orang tua, kita tinggalkan. Itu cara mengikuti Al-Quran. Kalau kemudian kita tadabburi maknanya dan kita jadikan Al-Quran sebagai pengingat saat kita lupa, saat kita lalai. Kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah Al-Quran akan membawa kepada kita keberkahan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, 3 niat yang bisa kita hadirkan selain dari untuk mendapatkan pahala, yaitu yang pertama adalah mendapatkan hidayah, yang kedua mendapatkan rahmat dan sakinah, ketenangan, dan yang ketiga adalah mendapatkan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa ya terus lebih dekat ya berinteraksi kita dengan Al-Qur'an. Selain kita baca maknanya, selain kita baca ayat-ayatnya, kita khatamkan begitu bacaannya, juga kita bisa memahami, mengamalkan dan menyebarkan ya kebaikan-kebaikan dari Al-Qur'an. Al-Qur'an harus kita luangkan waktu untuk Al-Quran. Jangan kita mengatakan saya nggak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Dia merasa rugi kalau waktunya dipakai untuk membaca Al-Quran. Padahal tidak akan rugi ya orang yang menghabiskan waktu untuk Al-Quran. Insya Allah ya, kita memang misalnya dari waktu kita 24 jam, 1 jam kita baca Al-Quran. Kita menghitungnya berarti waktu kita berkurang tinggal 23 jam. Secara hitungan iya, tapi sebenarnya karena 1 jam yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran, Allah berkahi 23 jam sisanya itu. Jadi 23 jam itu akan penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Subhanahu wa ta'ala sekali lagi memudahkan kita untuk bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf dari kesalahan dan kekurangan. Aku qouli hadza, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.